Oke bro, sebelumnya Mimin mau kasih tahu, video di sini hanyalah pemanis, dan ini dikhusus mendengarkan, dan bagi yang tidak bisa baca judul atau thumbnail, atau alur cerita novel, harap minggir bro. Aku, Tan Yun. Aku setia pada Huang Fu Shengzong. Kalimat ini mengejutkan telinga semua murid. Huang Fu Shengzong adalah sekte kuno. Murid-murid yang bisa menyembah Huang Fu Shengzong sama sekali tidak biasa-biasa saja. Mereka secara alami dapat mendengar arti dari Tan Yun. Itu untuk memberitahu semua orang bahwa Anda menyembah Huang Fu Shengzong bukan untuk setia pada 9 pembuluh darah Anda, tetapi pada Huang Fu Shengzong. Bajingan kecil yang pintar dan provokatif. Kepala eksekutif pintu dalam mengutuk keras di dalam hati mereka. Sebagian besar penatua dan diaken dari 9 pembuluh darah lainnya menyipitkan mata ke arah Tan Yun, dan mata mereka tidak bagus. Kepala, penatua, dan diaken dari 9 urat gerbang dalam telah diperintahkan oleh 9 urat gerbang abadi, dan bahkan kepala 9 urat gerbang suci. Mulai sekarang, mereka bertentangan dengan perbuatan baik. Apakah itu kepala 9 pembuluh darah Xianmen atau kepala 9 pembuluh darah Shengmen, mereka tahu bahwa Tuan di balik pembuluh darah berjasa adalah hari ini. Mereka tahu bahwa Patriark melindungi perbuatan baik dan berani memberi perintah. Sangat mudah bagi siapa saja untuk menebak bahwa mereka mendapat wasiat dari barang antik teratas. Ini memang kasusnya. Itu benar-benar karena inspirasi dari 9 pembuluh darah lama sehingga kepala 9 pembuluh darah gerbang suci dan gerbang abadi berani memberi perintah kepada kepala 9 pembuluh darah dari gerbang dalam. Tentu saja, para murid dari 9 urat nadi gerbang dalam secara alami tidak tahu dan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui peristiwa penting dari pola sekte ini. Tan Yun mengabaikan mata malang dari tingkat atas 9 urat gerbang bagian dalam. Dia melirik lebih dari 600.000 murid dan berkata dengan suara, pertanyaan kedua, Anda juga harus mendengarkan dengan jelas dan memikirkannya. Jika Anda pikir itu pengkhianatan untuk meninggalkan nada saat ini, saya katakan, itu kesalahan besar. Ingat, apakah itu dan, arai, jimat, instrumen, jiwa suci, jiwa kuno, jiwa binatang, angin dan guntur, 5 jiwa dan 1 denyut nadi, atau murid-muridku yang berjasa, hanya ada satu Tuan. Tuan ini bukan patriark hari ini atau patriark sebelumnya, tetapi keyakinan Anda pada Huang Fu Shengzong. Apa iman kita? Siapa yang akan memberitahuku? Para murid terdiam ketika mereka mendengar pidato itu. Dantai Xuanzong di langit semakin menghargai Tan Yun. Yah, tidak ada yang menjawab, kata Tan Yun sambil menunjuk murid-muridnya dan tertawa, biar ku beritahu kalian. Apa iman kita? Ini adalah kata-kata terakhir dari Grandmaster Anda ketika Anda memasuki Huang Fu Shengzong pada hari pertama. Apakah kamu bahkan tidak ingat kata-kata terakhir Tuan Su? Apakah Anda semua bisu? Apakah Anda lupa kepercayaan asli Anda dan kata-kata terakhir dari nenek moyang Anda? Pada saat ini, seorang murid dan Mai tiba-tiba mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kakak bela diri Tan, aku tidak lupa. Lalu apa yang kamu lakukan? Katakan dengan keras. Tan Yun meraung, menyapu langit. Murid dari Danmai berteriak, tugasmu adalah menjadi orang suci yang kuat ketika kamu bergabung dengan orang suci Huang Fu. 9 pembuluh darah tidak dapat diganggu-gugat. Jika 9 pembuluh darah itu bersatu, kamu dapat memastikan bahwa orang suci itu tidak akan menolak untuk sesaat lama. Jika 9 pembuluh darah dipisahkan, orang suci itu akan mati. Dan yang terakhir, mereka yang melanggar sekte suciku. Mendengar pidato itu, Tan Yun melirik murid 9 nadi dan berkata, jika Anda masih laki-laki, jika Anda masih memiliki darah laki-laki, jika Anda seorang wanita, jika Anda masih memiliki keyakinan asli, jangan berpura-pura menjadi bisu. Bicaralah padaku dengan keras. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun adalah orang yang paling dikagumi dari seluruh murid Vena dan ketika dia berada di dalam Vena dan pada saat ini, murid dan Mai memandang Tan Yun dan ingin memanggilnya kakak bela diri Tan dengan ramah seperti sebelumnya. Sekarang, dimarahi oleh Tan Yunyi, tidak hanya para murid dari gerbang dalam dari Vena dan, tetapi juga para murid dari 8 Vena yang memuja Tan Yun, terangsang dengan raungan serak berdarah, yang berkumpul menjadi semburan dan bergetar, awan. Bergabunglah dengan Huang Fu Shengzong dan anggap itu sebagai tugasmu untuk memperkuat Shengzong. Sebelum kata-kata itu diucapkan, seorang murid laki-laki dan perempuan dari 9 pembuluh darah setuju satu demi satu. Dalam napas pendek, ada 500.000 murid batin, mengepalkan tangan mereka dan berteriak bersama.
Adegan itu sangat mengejutkan. Adalah tugas Anda untuk menjadi orang suci yang kuat ketika Anda bergabung dengan Sekte Huang Fusein. 9 pembuluh darah tidak dapat ditentang. Jika 9 pembuluh darah berkumpul, Anda dapat memastikan bahwa Sekte Suci tidak akan menurun untuk waktu yang lama. Jika 9 Vena pergi, Sekte Suci akan mati. Mereka yang melanggar Sekte Suci saya, potong rumput dan akarnya. Melihat adegan ini, Tan Yun menghela nafas lega. Selama dia merangsang darah semua orang dan mengingatkan mereka tentang visi, keyakinan, dan keyakinan mereka ketika mereka menyembah sekte, selanjutnya, serang saat setrika panas, dan jangan takut tidak ada murid yang akan menyembah perbuatan baik. Di lautan awan yang tak terbatas, Xuanzong dari Dantai merasa sangat, jika Tan Yun bisa melakukannya, alih-alih mengandalkan sumber daya budidaya untuk memikat, para murid dari 9 pembuluh darah menyembah perbuatan berjasa, tetapi hanya menggunakan darah semua orang, murid untuk berhasil merekrut 10.000 murid. Ini berarti brilian. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa menilai murid mana yang setia pada klan, tetapi juga melihat karakter mereka. Tan Yun layak menjadi menantu masa depanku dari Tan Tai Xuanzong. Dia memiliki gaya seorang jenderal yang hebat. Di platform No. 1, Tan Yun melirik para murid dan berkata, "Yah, karena kamu masih ingat keyakinan aslimu, tanyakan pada dirimu sendiri apakah melepaskan diri dari sistem nadimu saat ini merupakan pengkhianatan. Saya Tan Yun yang berdiri di sini. Saya menunggu Anda dalam pelayanan yang berjasa. Jika Anda mempercayai saya menyambut Anda untuk beribadah dalam pelayanan yang berjasa. Jika Anda berpikir meninggalkan sistem Vena saat ini adalah pengkhianatan, saya membenci orang-orang seperti itu karena jasa mereka yang berjasa. Aku akan menghitung 3 dan kamu akan membuat keputusan. Ingat, ketika jumlahnya melebihi 10.000, itu. Begitu jumlah orang di atas panggung cukup, Anda tidak dapat membawa Anda semua ke atas panggung lagi. Jika tidak, Anda mungkin akan menyinggung manajemen senior pembuluh darah Anda. Tentu saja, kamu tidak perlu takut. Selama kamu benar-benar ingin memuja jasaku, aku Tan Yun menjamin kamu akan berhasil. Jika mereka yang berniat buruk ingin terlibat dalam perbuatan baikku, kamu akan mati dengan menyedihkan." Setelah kata-kata Tan Yun, Lang berkata, 1, 2, 3. Begitu suara itu jatuh, sebuah suara tegas terdengar, "Kakak Tan, aku menyembahmu. Aku ingin pergi bersamamu." Suara mendesing. Murid Danmai yang pertama kali membaca instruksi dari leluhurnya baru saja menginjak pedang terbang dan menyapu ke platform penciptaan nomor 2 di mata nafas api tingkat tinggi dari Danmai Batin, yang jelas merupakan top kualifikasi kelas. "Kakak Tan, aku juga ingin pergi denganmu. Dalam hatiku, pemimpin jasa masih menjadi pemimpin terbaik di hatiku." Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Dan saya, petik 2. Wah, wah, wah. Dengan suara ketekunan, ada 2.000 murid Danmai yang pernah mengambil alih gerbang dalam Danmai ketika Sen Subing menginjak pedang terbang dan menembak ke No. 1, platform Wolong nomor 2 dan No. 3. Pada saat ini, ketika banyak murid lain dari 8 Vena ragu-ragu, masih ada murid Vena dan yang menginjak pedang terbang dan terbang ke 3 platform ciptaan. Penjahat pemberani. Kamu berani mengkhianati Danmai dan mati. Penatua Danmai, melihat murid-muridnya, menginjak pedang terbang dan melewati kepalanya. Dia marah dan berteriak, lalu dia naik ke langit dan menamparkan murid yang terbang. Baru tadi malam, kepala suku juga memerintahkannya untuk menunggu para tetua untuk secara ketat membatasi murid-muridnya dan tidak menyembah perbuatan baik. Tapi sekarang ratusan muridnya telah mengkhianati Danmai. Bisakah dia tidak marah? Dia ingin memberi contoh. Buat contoh orang lain. Bagus. Itu yang saya inginkan. Dengan penghinaan dan suara pembunuhan, Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmeng dan menghilang dari udara dari platform Wolong No. 1. Saat Tan Yun melangkah ke 5 kali lipat pemurnian jiwa, dia melakukan langkah surgawi Hongmeng pada saat yang sama, yang telah meningkat dari sebelumnya menjadi 1.500 kaki sekaligus. Itu berarti kecepatan Tan Yun 50% lebih cepat dari sebelumnya. "Kakak Tan, tolong." Ketika murid yang menginjak pedang terbang itu ketakutan dan meminta bantuan, Tan Yun tiba-tiba muncul di sebelahnya. Dengan tangan kirinya, dia melemparkannya ke platform Wolong No. 2. Pada saat yang sama, itu sudah cukup untuk meledakkan harta karun itu, dan dengan kehampaan yang bergetar, dia menyerang 8 tetua dengan keras. "Tan Yun, kamu pengkhianat Danmai, aku ingin kamu terlihat baik hari ini."
Delapan tetua, Yu Zhang, dengan mata galak, mengambil badai kekuatan spiritual di telapak tangan kanannya dan menyerang Tan Yun dengan ganas. Dia adalah 7 kekuatan alam pemurnian jiwa Tangtang. Dia sangat sombong dan bisa memukul Tan Yun dengan satu telapak tangan. Pada saat tinju dan telapak tangan bertemu, pusaran kekuatan spiritual setinggi 100 kaki meledak, membuat kekosongan 300 kaki di sekitar mereka penuh dengan celah jaring laba-laba. Ah! Tanganku! Dengan suara patah tulang yang jelas, telapak tangan kanan Yu Zhang yang keriput dihantam oleh tinju Tan Yun. Darahnya dipenuhi dan jari-jarinya yang patah terbang kemana-mana. Seluruh lengan kanannya yang kehilangan telapak tangan kanannya tidak dapat menahan sisa kekuatan tinju Tan Yun. Itu pecah inci demi inci. Kamu hanya alam 5 kali lipat. Mengapa kamu lebih kuat dariku? Yu Zhang berteriak sekuat tenaga. Itu menyeramkan. Tubuhnya terbang ke belakang seperti cangkang. Tan Yun melintas di udara. Saat berikutnya, dia muncul 200 kaki jauhnya. Tangan kanannya terulur dan meraih leher Yu Zhang. Kemudian, dia menyapu platform wolong nomor 1 sejauh 300 kaki. Tan Yun, kamu, lepaskan aku. Yu Zhang dijepit oleh leher Tan Yun, wajahnya memerah, menatap Tan Yun dan meraung sebentar-sebentar. Adegan ini sangat mengejutkan hati 9 kepala eksekutif, ratusan 9 penatua denyut nadi dan ratusan diaken denyut nadi yang hadir. Mereka tidak pernah berpikir bahwa 7 bab yang tersisa dari ranah pemurnian jiwa tidak memiliki kekuatan di depan Tan Yun. 600.000 murid batin memandang Tan Yun dengan kagum dan berseru. Tuhan, kakak bela diri Tan sangat kuat. Meskipun saya tidak bisa melihat alam kakak bela diri Tan, saya mendengar bahwa dia adalah alam pemurnian jiwa tingkat kelima. Dan penatua ke-8 dan Mai adalah tingkat ke-7. Dia sangat rentan di depan kakak bela diri Tan. Ya, kakak Tan semakin kuat. Kekuatan kakak bela diri Tan sangat hebat. Suara 9 murid Vena melayang di telingaku. Sekarang kepala pil pintu dalam, Li Bicheng berteriak dengan marah, diam. Tiba-tiba, puncaknya sunyi, dan napas yang tertahan membuat semua murid terkesiap. Li Bicheng, 9 alam pemurnian jiwa yang berat, marah. Sejak Shen Wende meninggalkan saluran alkimia dalam beberapa hari yang lalu, karena dia adalah orang kepercayaan Lu Yi, tetua keempat Xianmen, meskipun dia bukan tetua yang paling kuat dari saluran alkimia dalam, dia telah naik ke posisi kepala dari saluran alkimia batin. Saat ini, lebih dari 2.000 murid dan Mai yang telah berada di 3 platform wolong menatap Li Bicheng, satu persatu dengan ketakutan dan gemetar. Tan Yun memandang lebih dari 2.000 murid dan berkata dengan suara keras, tidak ada yang mengerikan. Tarik napas dalam-dalam. Semuanya memiliki saya. Ini kakak laki-laki Tan. Lebih dari 2.000 orang memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih. Aku juga marah. Kalian pengkhianat yang mengkhianati sekolah. Setelah Li Bicheng meraung marah, dia mengeluarkan jari kurus seperti kayu bakar, dengan marah menunjuk ke Tan Yun, menggertakkan giginya dan berkata, lepaskan 8 tetua. Tan Yun mencubit leher Yu Zhang dengan tangan kirinya dan mengangkat alis pedangnya, bagaimana jika aku menolak? Jangan berpikir kamu akan melanggar hukum dengan bantuan Patriark. Li Bicheng mengungkapkan kesempatan membunuh yang tersembunyi di matanya yang keruh, dan mengatakan kata demi kata, kepala, katakan lagi untuk terakhir kalinya dan biarkan dia pergi. Tan Yun menutup telinga, menjepit 5 jari leher Yu Zhang dan perlahan bekerja keras. 5 jari dimasukkan ke lehernya, dan darah menyembur keluar dari lehernya. Kepala, bantu aku. Klik. Tan Yun mencubit leher Yu Zhang dengan tangan kirinya, dan Yu Zhang terbunuh di tempat. Celepuk. Oke, aku akan melepaskannya sekarang. Tan Yun mengangkat tangan kirinya dan meninggalkan tubuh Yu Zhang di platform wolong. Itu tidak masuk akal. Kamu berani membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan kepala suku ingin kamu mati. Li Bicheng meraung seperti guntur dan kilat di atas platform kreasino. 1. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang guntur terang dengan panjang 100 kaki tiba-tiba mekar dan memotong ke arah Tan Yun di bawah. Ketika Shen Subing hendak bergerak, penghinaan Tan Yun terdengar di telinganya, Chief. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun seperti hantu. Dia melesat ke arah pedang yang mengaum. Saat berikutnya, dia muncul di kehampaan 300 kaki, dan memukul dada Li Bicheng dengan satu telapak tangan. Tan Yun dapat membunuh yang terbaik dari 9 biksu di alam pemurnian jiwa ketika dia berada di tingkat 3. Terlebih lagi,
dia bisa berurusan dengan Li Bicheng dengan 5 kekuatan alam pemurnian jiwa sekarang. Belum lagi kekuatan, hanya kecepatan, Tan Yun seharusnya 3 kali lebih cepat dari Li Bicheng. Bang! Klik! Dalam kebisingan yang tumpul, dada Li Bicheng runtuh, mulutnya menyemburkan darah, dan garis putus-putus jatuh di atas puncak. Celepuk. Ketika dia baru saja jatuh ke tanah, Tan Yun keluar dari udara tipis di depannya, menginjak wajahnya dan berkata dengan dingin, "Orang tua, jika kamu ingin mati, aku dapat membantumu." Tan Yun, aku kepala baris pertama. Dalam analisis terakhir, kamu hanya seorang murid. Kamu tidak bisa membunuhku. Li Bicheng mengancam dengan ngeri, menurut aturan sekte, adalah kejahatan besar bagimu untuk membunuhku. Saat ini, di antara 10 tetua dan Mai, kecuali tetua kedua Du Chen, yang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, para tetua lainnya berkedip, mengelilingi Tan Yun dan berteriak dengan marah, "Tan Yun, lepaskan kepala kami." Du Chen menundukkan kepalanya karena dia adalah tuan dari Luo Fan. Dia tahu bahwa Luo Fan dan Tan Yun sangat dekat. Berangkat. Tan Yun mencibir. Kemudian dia melirik 9 pembuluh darah teratas dari gerbang bagian dalam dan berkata dengan suara, "Bukankah Anda, Kepala Xianmen, memberi tahu Anda? Jika tidak, aku tidak keberatan membuang-buang napas untuk mengatakannya lagi." Patriark memiliki perintah. Ketika kepala petugas berjasa dan saya pergi ke gerbang dalam untuk memilih murid, tidak peduli level tinggi mana, kami tidak akan ikut campur, jika tidak kami akan membuat keputusan. Suara itu jatuh. Klik. Tan Yun menginjak kepala Li Bicheng dengan acuh tak acuh dan kejam. Melihat tubuh Li Bicheng dan 10 tetua yang mengelilingi Tan Yun, wajahnya sangat berubah dan matanya panik. "Tunggu apa lagi? Menjauhlah dariku." Dengan dengungan dingin, Tan Yun menyapu platform Wolong nomor 1, melirik dingin ke atas pintu bagian dalam dengan ketakutan, dan segera melihat para murid di puncak-puncak dan berkata, "Saya tidak takut pada siapapun. Siapa yang berani mengganggu pemilihan jasaku, Li Bicheng adalah akhirmu." Sekarang para murid yang bersedia memuja perbuatan baikku terus berbaring di panggung naga. "Kakak Tan, sejak Patriark membuat patungmu, aku telah memujamu sejak aku melihat banyak perbuatanmu. Terimalah aku." Seorang murid perempuan dari Jiwa Suci, di mata kepala kanibal Jiwa Suci, menyapu ke platform Wolong nomor 1, dan berdiri di depan Tan Yun dengan wajah merah. "Kakak Penatua Tan, aku menyukaimu dan memujamu. Kamu benar. Meninggalkan nadi saat ini bukanlah pengkhianatan. Selama kamu tidak meninggalkan Huang Fu Shengzong, kamu tidak bisa mengatakan itu pengkhianatan. Saya ingin bergabung dengan layanan berjasa Anda. Hihi. Dan aku." Pada saat ini, seorang murid dari 9 pembuluh darah, termasuk Jiwa Suci, 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa kuno dan jiwa binatang, berubah menjadi bayangan sisa dan tersapu di 3 platform Wolong. Selama bernafas, lebih dari 5.000 murid bergabung dengan tim penilai. Saat ini, ada hampir 8.000 orang di 3 platform Wolong. Anehnya, kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan. Sebagian besar murid perempuan ini menyembah Tan Yun dan telah melakukan beberapa kegilaan bunga. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada beberapa murid perempuan yang terlihat seperti bunga dan cantik. "Kakak Penatua Tan benar. Kami tidak setia kepada Vena dan, tetapi kepada Huang Fu Shengzong. Saya akan mengikuti keinginan saya, meninggalkan jiwa kuno dan bergabung dengan layanan berjasa." Seorang murid laki-laki tampan, seringan burung layang-layang, menyapu peron Wolong No. 1. Pada saat ini, beberapa murid masih ragu-ragu, dan beberapa murid masih memegang peron Wolong dengan ketakutan. Pada saat berikutnya, seorang murid menatap Tan Yun dengan mata dan pemujaan yang teguh, dan memilih untuk berpartisipasi dalam ujian. Sen Subing tahu bahwa 9 dari 10 murid ini memilih untuk berpartisipasi dalam ujian karena pesona pribadi Tan Yun. Dia memandang Tan Yun, sedikit terganggu, dan berkata dengan emosi masam, jika dia tidak memiliki 2 tunangan, betapa bagusnya itu. Ketika Sen Subing berpikir pada dirinya sendiri, kecuali Sen Wende, 9 kepala dan tetua dari pintu dalam sangat marah sehingga paru-paru mereka akan meledak. Murid-murid ini gila. Kemarin saya memerintahkan mereka untuk tidak mengikuti seleksi, tetapi mereka melanggar perintah. Anda bertaruh. Selain memuja Tan Yun dan menyetujui 3 masalah yang Tan Yun katakan sebelumnya, ada alasan lain mereka memutuskan untuk ikut seleksi. Alasannya adalah bahwa Tan Yun baru saja membunuh 8 tetua Danmai dan kepala tetua Danmai di depan umum.
Alasan membunuh kedua tetua hanya karena Tan Yun ingin melindungi seorang murid yang ingin meninggalkan Vena dan adegan pembunuhan Tan Yun melekat di benak semua murid. Mereka percaya bahwa karena Tan Yun dapat membunuh dua tetua gerbang dalam untuk seorang murid yang belum memberikan kontribusi berjasa, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tan Yun melindungi kelemahannya. Layanan berjasa sangat singkat. Tentu saja, para murid tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Tan Yun mendapat dukungan dari Patriark di belakangnya. Jika tidak, seorang murid Tan Yun mengusulkan untuk membangun nada ke-10. Bagaimana Patriark bisa setuju? Para murid bahkan berspekulasi bahwa pemimpin sekte ingin membuat Vena berjasa, tetapi memerintahkan Tan Yun untuk mengemukakannya di depan umum dalam Vena Pil Pintu Abadi. Dengan pemikiran ini, para murid di puncak gunung bergegas ke 3 platform Wolong. Saat ini, di lautan awan yang luas, Dante Xuanzong menatap Tan Yun, mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri, mulut yang sangat kuat. Tan Yun merebut hati beberapa muridnya dan membuat mereka rela melepaskan diri dari garis keturunan mereka sendiri hanya dengan satu telapak tangan dan mulut dan menjadi contoh bagi yang lain. Dante Xuanzong semakin puas dengan Tan Yun. Dia pikir Tan Yun akan datang dengan beberapa senjata ajaib, mengatakan keunggulan jasa, dan seterusnya, untuk mengolah sumber daya dan membiarkan 10.000 murid menyembah jasa. Namun, Tan Yun tidak melakukan itu. Dalam hati Tan Yun, hanya murid yang tidak serakah akan sumber daya kultivasi dan memuja perbuatan baik yang layak dikultivasi. Oke, 10.000 orang sudah cukup. Sekarang berhenti merekrut murid. Tan Yun mendengar dengan jelas. Desahan tak berdaya datang dari kerumunan murid di puncak. Saat ini, puluhan ribu murid diam-diam membenci keraguan mereka dan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seleksi. Kemudian, penampilan mereka segera kembali normal, dan mereka tidak ingin diperhatikan oleh para tetua dan pemimpin utama mereka bahwa mereka ingin memuja perbuatan baik. Rambut Tan Yun berkibar, dan kesadaran spiritualnya diselimuti 3 platform Wolong. Segera, ia menemukan bahwa 2.961 orang memiliki kualifikasi terbaik di platform Wolong No. 1. Di Wolong tahap 2, 4.870 orang dengan kualifikasi kelas atas. Di platform Wolong nomor 3, 2.169 orang memenuhi syarat kelas rendah. Tan Yun mengambil kembali pengetahuan spiritualnya, menginjak pedang terbang, tergantung di atas puncak, menatap 10.000 murid, tampak serius dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang perlu dinilai. Saya tidak membutuhkan Anda untuk menjadi yang terbaik, di alam yang sama sekarang. Alasannya sangat sederhana, karena aku adalah kepala pelayanan berjasa dan akan menjadikanmu murid yang kuat di alam yang sama di masa depan. Selanjutnya, saya hanya mengajukan 2 pertanyaan. Setelah 2 pertanyaan, beberapa dari Anda secara resmi akan menjadi murid yang berjasa. Saat ini, 10.000 murid, bahkan semua orang, menebak apa yang akan ditanyakan Tan Yun lagi. Mata Tan Yun dingin dan tidak ada keraguan, saya yakin sebagian besar dari Anda benar-benar ingin menyembah jasa yang berjasa. Saya juga percaya bahwa beberapa dari Anda telah diinstruksikan oleh seseorang dan ingin terlibat dalam perbuatan baik saya. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan hidup Anda. Dengar, saya hanya akan mengatakannya sekali. Jika Anda seorang mata-mata yang ingin terlibat dalam perbuatan baik, segera tinggalkan platform Wolong. Saya tidak akan menyelidikinya. Lagi pula, Anda telah diinstruksikan oleh seseorang. Beri kamu waktu 3 napas untuk memikirkannya. Jika aku tahu setelah 3 napas, aku tidak akan berbelas kasih. Waktu 3 napas dimulai. Segera 3 napas telah berlalu, dan tidak ada yang tersisa di 3 platform Wolong. Bagus, sangat bagus. Suara samar Tan Yun mengandung makna yang tak terbantahkan, sekarang kamu lihat aku. Setelah itu, Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hong Meng, sepasang murid merah yang dalam dan aneh, yang memperkenalkan penglihatan 10.000 murid. Pada saat itu, 10.000 murid tampak membosankan. Melihat pemandangan ini, para pemimpin dan tetua dari pintu bagian dalam di atas puncak memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Tan Yun menatap kepala dan tetua dari setiap denyut nadi di bidang Tao, dan menguraikan seringai di sudut mulutnya, mengapa? Bersalah. Tanpa menunggu jawaban tingkat tinggi dari pintu bagian dalam, Tan Yun mencibir, tetapi siapapun yang diinstruksikan oleh seseorang dan ingin terlibat dalam perbuatan baik saya, sekarang injak pedang terbang dan melayang setinggi 100 kaki. Pada saat itu,
Dengan suara siulan senjata tajam memotong udara, 329 orang menginjak pedang terbang dan bangkit dari udara di 3 platform wolong. Adegan ini membuat Sen Subing. Adegan ini membuat ratusan ribu murid merasa dingin di punggung mereka. Bahkan lebih membuat 329 orang di belakang layar, resah, cara rahasia yang buruk. Selanjutnya, Tan Yun memegang kendali 9.671 murid laki-laki dan perempuan di 3 platform wolong, tersenyum dan berkata, "Selamat telah lulus seleksi. Di masa depan, Anda akan menemukan bahwa bergabung dengan layanan jasa akan menjadi pilihan yang paling tepat di kehidupan Anda. Selamat bergabung." Mendengar pidato itu, 9.671 murid yang bingung sangat gembira, "Saya telah melihat Kakak Tan." Tan Yun membuang senyumnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap 329 orang yang menginjak pedang terbang. Dia berkata dengan dingin, "Sekarang dengarkan perintahku dan gunakan kekuatan spiritualmu untuk memadatkan gambar untukku." Ya, 329 orang tampak mati rasa. Setelah menjawab, mereka melepaskan kekuatan spiritual satu demi satu dan mengubahnya menjadi beberapa karakter spiritual di depan mereka sendiri. Dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam karakter besar ini, ada nama 9 imam kepala gerbang dalam kecuali Sen Wende dan 110 penatua dari 9 pembuluh darah gerbang dalam. Pengkhianat yang berani. Beraninya kamu memfitnah para tetua dan kepala suku. Tetua ketiga Kimai, Ding Rong, marah, berubah menjadi bayangan, menyapu kehampaan, dan membunuh salah satu muridnya dengan pedang. Jelas mencoba membunuh orang. Aku sedang memilih murid. Beraninya kau lancang. Mati. Tan Yun, yang menginjak pedang terbang, melintas dan kemudian melewati Ding Rong. Engah. Tiba-tiba, kepala Ding Rong terpenggal, dan tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh di puncak. Tan Yun, kamu tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah. Kepala gerbang dalam dengan marah menunjuk ke Tan Yun, Anda telah memanipulasi teknik murid, dan Anda pastilah yang mengendalikan para murid dan menanam kepala dan 3 tetua. Betul sekali. Kamu yang menanam. Tan Yun, kamu sudah keterlaluan. Petik 2. Pada saat itu, kepala dan tetua dari gerbang dalam bekerja bersama untuk pertama kalinya dan mencibir mulut Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menduga jika tidak, Tan Yun tidak akan membiarkan dirinya pergi selanjutnya. Setelah Tan Yun membunuh Ding Rong, dia menginjak pedang terbang dan melayang di depan 329 murid dari berbagai pembuluh darah. Tiba-tiba, dia melihat ke belakang dan melihat ke bawah ke gerbang bagian dalam, orang-orang tingkat tinggi di bawah. Rasa dingin di matanya secara bertahap digantikan oleh penghinaan, "Jangan khawatir, aku tidak akan berurusan denganmu. Aku hanya akan membunuh mata-mata yang ingin menyelinap ke dalam layanan berjasaku." Bang bang. Begitu suara itu jatuh, napas yang kuat keluar dari punggung Tan Yun dan menelan 329 orang yang telah menginjak pedang terbang. Pada saat itu, dalam suara keras yang tumpul itu, 329 orang meledak, kabut darah memenuhi, dan tubuh yang hancur berserakan di puncak. Adegan berdarah seperti itu membuat semua murid merasa kedinginan dan ingin melarikan diri. Pada saat yang sama, itu juga membingungkan mereka dan manajemen senior gerbang dalam. Saya tidak mengerti mengapa Tan Yun membunuh orang. Bukankah Tan Yun akan membuat 329 orang tetap hidup dan mengambil kesempatan untuk berurusan dengan pejabat tinggi di pintu dalam? Ketika semua orang bingung, pedang Tan Yun terbang ke bawah di platform wolong nomor 1 dan melirik bagian atas pintu bagian dalam. Kemudian, nada samar dan kata-kata sarkastik diperkenalkan ke telinga semua orang. Saya menepati janji saya. Karena 329 orang baru saja diberi kesempatan untuk hidup, dan mereka masih memutuskan untuk mengacaukan dan memasuki nadi berjasa saya, mereka yang harus disalahkan atas kematian mereka. Adapun kamu, aku tidak akan membunuhmu dengan kata-kata patriark yang berani ikut campur dan membunuh tanpa ampun. Jangan bingung. Aku akan memberitahumu mengapa aku tidak membunuhmu. Karena kamu hanyalah seekor anjing dari kepala Xianmen dan Seng Maimu. Aku membunuh anjing-anjingmu, dan atasanmu akan terus mengatur agar anjing-anjing baru keluar dari pintu dalam. Tan Yun bicara kata demi kata, aku seorang pria, dan kamu seekor anjing. Mengapa aku harus melihat seekor anjing? Kata-kata Tan Yun, seperti tamparan tak terlihat di wajah, menamparkan keras lantai atas pintu bagian dalam. Tepat ketika mereka hendak menyerang,
Kata-kata Tan Yun berikutnya membuat mereka menelannya kembali. Tan Yun berkata sambil tersenyum, mengapa? Sekelompok anjing tua akan menggigit. Aku menyarankan kalian untuk tidak membunuh, tetapi jika kamu anjing berani melompat di depanku lagi, aku berjanji untuk membunuh kalian semua. Semua pejabat tinggi di pintu dalam tahu mereka salah, jadi mereka semua tersipu dan terdiam. Lagi pula, mereka memahami kebenaran bahwa senjata menembak burung. Itu benar, aku tidak tahu tuanmu, tapi kamu anjing dimarahi olehku, apakah kalian akan balas dendam kepadaku? Tan Yun tertawa. Aku sedikit takut. Kemudian, Tan Yun membuang senyumnya, menatap ratusan ribu murid dengan kaget dan berkata, 329 orang baru saja mati. Sekarang aku masih membutuhkan 329 murid untuk layanan berjasaku. Siapa di antara kalian yang kualifikasi terbaik atau langka? Tubuh suci juga bisa muncul. Wen Yan mengatakan bahwa segera, ada puluhan murid laki-laki dan perempuan di masing-masing dari 9 pembuluh darah, total 329, yang memasuki platform penciptaan. Meskipun Tan Yun menduga bahwa 329 orang itu bukan lagi mata-mata, dia tetap berhati-hati. Dia masih menguji orang-orang melalui mata Hongmeng, dan akhirnya mereka bukan mata-mata. Setelah mengeluarkan mata surgawi Hongmeng, Tan Yun melihat ke belakang dan membungkuk kepada Sen Subing dan berkata, laporkan kembali ke kepala, murid telah merekrut 10.000 orang. Sen Subing sedikit mengangguk dan segera memerintahkan 10.000 murid untuk naik ke perahu roh. Sen Subing kembali menatap Tan Yun dan tersenyum, mari kita kembali ke gerbang abadi. Melihat Sen Subing tersenyum pada dirinya sendiri, Tan Yun sedikit terganggu. Dia selalu merasa bahwa Sen Subing tiba-tiba menjadi jauh lebih antusias terhadap dirinya sendiri. Iya ketua, Tan Yun menjawab dengan hormat dan menyapu perahu roh. Kemudian, Sen Subing, mengenakan gaun bunga emas panjang, berubah menjadi bayangan sisa dan muncul di perahu roh. Dia menatap Sen Wende dan berkata, sekarang kamu adalah satu-satunya di sekte dalam. Namun, aku percaya bahwa dalam waktu dekat, jumlah murid di sekte dalam akan meningkat dari hari ke hari. Sulit bagimu untuk sementara waktu di masa depan. Setelah 3 tahun dan 5 tahun, kepala suku akan mengirim beberapa tetua untuk membantumu. Sen Wende menjawab dengan hormat, tidak sulit bagi bawahan untuk bekerja untuk kepala. Bawahan akan mengirim kepala pergi. Kemudian, Sen Subing mengendarai perahu roh ke langit dan menghilang di lautan awan. Melihat perahu roh menghilang ke langit, Xuanzong mengangguk setuju dan berkata, menantuku benar-benar banyak akal dan kuat. Setelah Sen Subing pergi jauh, suara-suara di puncak Panlong yang sulit ditahan bergema di langit. Bajingan Tan Yun kecil ini terlalu banyak menipu orang. Tan Yun, seekor binatang, yang mengandalkan kekuatannya, sebenarnya mempermalukan kami di depan umum. Kami telah setia kepada pejabat setia Huang Fu Shengzong hampir sepanjang hidup kami. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Petik 2. Di langit, mendengarkan teriakan orang-orang tingkat tinggi di pintu bagian dalam, dan Tai Xuanzong tersenyum dan menghilang ke udara. Faktanya, ketika Tan Yun mengendalikan 329 murid dan mengungkapkan bahwa para pemimpin sekte dalam ini berada di balik layar, dia ingin mengeksekusi semua tetua sekte dalam ini. Tapi dia tidak bisa. Ada 3 alasan. Pertama, tidak ada gunanya membunuh orang-orang ini. Mereka hanya akan mengganggu barang antik tua Jiumai. Kedua, menurut rencana 48 kata Tan Yun, Huang Fu Shengzong sedang berkembang dan membutuhkan para manajer senior ini dengan pengalaman manajemen yang kaya. Ketiga, dan akhirnya, meskipun Dantai Xuanzong besi dan berdarah, tetapi manusia bukan tanaman, siapa yang bisa kejam? Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk Huang Fu Shengzong. Selain itu, membunuh mereka tidak dapat menyelesaikan masalah sama sekali. Seperti yang dikatakan Tan Yun, mereka adalah anjing yang benar-benar mendominasi 9 pembuluh darah. Jika kamu membunuh mereka, akan ada lebih banyak anjing untuk menggantikan posisi tingkat tinggi dari 9 pembuluh darah di gerbang bagian dalam. Ketika Sen Subing mengemudikan perahu roh dan muncul dengan anggun di atas gerbang gunung dari pelayanan berjasa dari gerbang abadi, ribuan murid di perahu roh melihat ke bawah ke gerbang gunung dengan air terjun sebagai kata, dan terganggu dan berseru betapa indah itu. Ketika Sen Subing mengemudikan perahu roh, membuka pintu alam rahasia dan memasuki alam rahasia perbuatan berjasa,
para murid mau tak mau senang melihat pemandangan yang indah dan indah. Setelah perahu roh terbang 100.000 mil di alam rahasia pelayanan berjasa, kelompok lembah abadi yang tergantung di lautan awan berkabut datang ke pandangan semua murid. Wow, sangat spektakuler. Apakah ini tempat kita berlatih di masa depan? Benar-benar indah. Hihi. Petik 2 petik 2. 10.000 murid sangat gembira. Sen Subing, di depan Lingzu, perlahan melihat ke belakang, menatap para murid dan berkata, ingat, lembah abadi ini disebut lembah abadi Bingyun, dengan total 18.000 lembah abadi, yang akan menjadi tempat kalian berlatih, di masa depan. Kepala, kami ingat. 10.000 murid berkata serempak. Segera, Sen Subing menunjuk ke 100 mil bumi yang tergantung dalam kehampaan dan berkata, itu adalah kuil Tao yang berjasa. Anda berkumpul di sana terlebih dahulu. Kepala eksekutif memiliki sesuatu untuk diumumkan nanti. Ya, Kepala. 10.000 murid menjawab dengan gembira, menginjak pedang terbang satu demi satu, bolak-balik melalui kabut dan awan, dan menuju layanan berjasa lapangan Tao tergantung di udara. Tan Yun, kamu pergi juga. Suara indah Sen Subing terdengar. Kepala, murid akan pergi nanti. Tan Yun berkata dengan hormat, Kepala, ini adalah beberapa senjata dan keterampilan ajaib yang ingin berikan kepada kepala suku. Anda dapat memberi hadiah kepada para murid. Mata indah Sen Subing bersinar, oke, masuk dan katakan. Sen Subing berbalik dan memasuki ruang budidaya perahu spiritual selangkah demi selangkah. Tan Yun melihat sosok Sen Subing yang menarik, mengernyitkan hidungnya dan mengikutinya. Ayo, senjata ajaib apa yang kamu miliki? Keterampilan apa lagi yang kamu miliki? Sen Subing menantikannya. Ini adalah dua hal yang saya masukkan di tas. Hanya dengan keterampilan yang sangat baik dan senjata sihir, kekuatan keseluruhan dari murid-murid kita yang berjasa dapat ditingkatkan dengan cepat. Wow, mencium pidato, sila langit dan bumi Tan Yun sering berkedip, dan potongan-potongan senjata ajaib menumpuk di ruang kultivasi yang begitu besar. Di antara mereka, ada ratusan senjata ajaib dengan berbagai atribut, seperti pedang terbang, pedang lebar, tombak Fang Tianhua, tongkat, cambuk, jam besar, dan ding. Dan seterusnya. Mata indah Sen Subing penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Tan Yun, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak senjata ajaib? Laporkan kembali ke kepala. Ini semua adalah keuntungan para murid setelah membunuh musuh di tanah abadi. Tan Yun dengan jujur berkata, di antaranya, 13.666 adalah senjata spiritual terbaik. Ada 1.260 harta karun rendah, 2.345 harta karun sedang, 3.140 harta karun teratas dan 8.132 harta karun teratas. Ada 36 peralatan Yasun. Semuanya ada di sini. Kuharap senjata ajaib ini bisa membantumu. Sen Subing mengangguk terlebih dahulu, lalu tersenyum Ying-Ying, menyingkirkan semua senjata ajaibnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih dari awal hingga akhir. Gadis kecil Sen, mengapa kamu tidak mengucapkan terima kasih? Tan Yun tidak bisa berkata apa-apa dan memberikan perasaannya seolah-olah dia harus melakukannya. Berdiri di posisi Sen Subing, jika dia berubah ke posisi sebelumnya, dia pasti akan mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang dia telah mengetahui bahwa Tan Yun adalah tuannya. Karena itu, ketika dia menerima senjata ajaib ini, dia secara tidak sadar merasa bahwa itu benar. Karena dia bisa memberiku keterampilan Binching Scripture, keterampilan yang akan dia berikan nanti pasti tidak akan sederhana. Sen Subing berpikir diam-diam. Dia sudah meragukan identitas Tan Yun. Menurutnya, Tan Yun tidak memiliki warisan yang kuat dalam legenda, yaitu peremajaan yang legendaris. Memikirkan hal ini, Sen Subing mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Tan Yun, yang satu kepala lebih tinggi dari dirinya. Ada harapan yang dalam di matanya yang indah. Tan Yun, di mana keterampilannya? Kepala, tuanku pernah memberikan beberapa keterampilan kepada murid. Tunggu sebentar, dan murid akan menulisnya untukmu sekarang. Setelah Tan Yun menjawab dengan hormat, 13 slip giok kosong terbang keluar dari cincin langit dan bumi dan tergantung di depannya. Rambut Tan Yun menari-nari dan memejamkan mata. Segera, dia memanipulasi 13 kekuatan spiritual dan memasukkan 13 slip giok kosong. Dia mulai berkonsentrasi pada 13 kegunaan dan keterampilan menulis pada slip giok pada saat yang sama. Ada 13 jenis keterampilan yang dia tulis,
yang cocok untuk murid dengan 13 atribut dan kualifikasi, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, kuno, binatang, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Dan ke-13 keterampilan ini semuanya dari budidaya jiwa janin hingga bulu-bulu dan terbang. Setiap keterampilan dibagi menjadi bagian atas, tengah dan bawah, dan setiap bagian dibagi menjadi 9 lapisan atau 9 putaran. 13 keterampilan ini bukanlah keterampilan yang paling kuat dalam ingatan Tan Yun, tetapi mereka paling cocok untuk para biksu di alam fana. Demikian pula, Tan Yun juga tertinggal. Karena bagian bawah dari 13 keterampilan tidak lengkap. Tujuannya adalah bahwa jika orang-orang ini mengkhianati perbuatan baik mereka dan mengkhianati diri mereka sendiri di masa depan, hanya akan ada satu konsekuensi, dan mereka tidak akan dapat muncul dan bangkit sampai mereka mati. Adapun budidaya campuran berbagai atribut, Tan Yun tidak mengambil salah satu dari mereka. Menurutnya, 13 keterampilan ini untuk para murid dari 13 atribut. Selama mereka berkultivasi ke bawah dan mengolah bagian yang tidak lengkap, mereka cukup untuk menjadi kekuatan teratas dari alam fana. Kepala, keterampilannya sudah siap. Tan Yun berkata dengan hormat setelah berhenti dari 13 batu giok. Sen Subing menantikannya. Segera, dia menutup matanya, sutra hijau perlahan berkibar, melepaskan kesadaran spiritualnya dan memasuki slip batu giok pertama. Tiba-tiba, dia sepertinya melihat sesuatu yang luar biasa. Tubuh indahnya yang menarik bergetar, mengerutkan bibirnya, dan bulu matanya yang panjang sering berdetak. Dia hanya melihat slip batu giok pertama tertulis. Kode rahasia Jin Xian. Kode rahasia ini dibagi menjadi bagian atas, tengah dan bawah. Setiap bagian terdiri dari 9 lapisan. Ini adalah keterampilan yang dapat dipraktikkan untuk eklosion dan naik. Sangat cocok untuk murid logam untuk berlatih. Lalu ada poin kultivasi ratusan ribu kata. Sen Subing menahan kegembiraannya dan mulai menonton 12 keterampilan yang tersisa. Semakin dia melihat, semakin bersemangat dia. Wajahnya, yang bisa dipatahkan dengan tiupan, penuh dengan kegembiraan. 12 keterampilan yang tersisa adalah, kode rahasia peri kayu, kode rahasia peri air, kode rahasia peri api, dan kode rahasia peri bumi. Kode peri angin, kode peri petir, kode peri kuno, kode peri binatang, kode peri waktu, kode peri luar angkasa, kode kematian, dan kode peri cahaya. Tan Yun mengubah nama asli dari 13 jenis metode keterampilan ini demi persatuan. Sen Subing tiba-tiba membuka matanya yang indah, membuka lengannya yang lembut tanpa tulang, memegang 13 batu giok di tangannya seolah-olah itu adalah harta karun, membuka matanya, menatap Tan Yun, dan hampir memanggil tuannya. Tan Yun melihat ekspresi Sen Subing dan merasa lucu. Dia benar-benar ingin naik dan mencubit lesung pipinya. Tan Yun, apakah kamu yakin ingin melatih keterampilan yang begitu bagus untuk murid-muridmu? Sen Subing menatap Tan Yun dengan hati yang khawatir. Dia tampak seperti menantu kecil yang bertanggung jawab atas kungfu. Dia memiliki 7 poin untuk menyerah dan 3 poin untuk mengeluh. Tan Yun terbatuk pelan dan membungkuk, iya, berlatihlah untuk mereka. Tapi tolong, kepala, Anda dapat memberi mereka metode keterampilan atas terlebih dahulu, dan metode keterampilan menengah dan bawah akan ditinggalkan nanti untuk berlatih mereka. Iya, itu satu-satunya cara. Sen Subing menjawab dan mengemudikan perahu roh ke aula pelayanan berjasa. Sekarang Sen Qingqiu adalah penatua kedua dari satu baris perbuatan baik dari Sekte Abadi. Dia tidak tinggal di puncak wakil di sekitar Gunung Abadi Perbuatan Berjasa, tetapi di aula instrumen roh di aula Tao Perbuatan Berjasa. Secara alami, tujuan tinggal di aula layanan berjasa adalah untuk memfasilitasi penanganan banyak hal yang rumit dan bertanggung jawab atas kultivasi murid di pagoda ruang waktu dan gulungan ruang waktu di masa depan. Saat ini, ada 40 pagoda waktu dan ruang master yang berdiri di dojo berjasa dalam jarak 100 mil. Ada kekosongan ribuan kaki di atas aula layanan yang berjasa, dan 19 gulungan ruang waktu masih ditangguhkan. Saat ini, 10.000 murid baru, melihat gulungan ruang dan waktu, berspekulasi dan berdiskusi dengan penuh semangat. Kelas berapa itu? Selain itu, ketika mereka menemukan bahwa 30 dari 40 pagoda ruang waktu adalah pagoda ruang waktu master terbaik dengan 108 lantai, mereka sangat bersemangat sehingga mereka berteriak. Anda tahu, di 9 urat gerbang bagian dalam, setiap denyut nadi hanya membentuk pagoda ruang waktu master kelas atas.
Bagaimana dengan manfaat Xianmen? 30 kursi. Setelah Sen Subing menerbangkan perahu roh ke arena layanan jasa, 10.000 murid baru segera mengambil formasi yang baik dan berdiri. Bawahan saya telah melihat kepala. Sen Qingqiu melangkah keluar dari aula. Di depan orang luar, dia tidak pernah memanggil Nona Sen Subing. Sen Subing dan Tan Yun meraih perahu roh dan berkata, Qingqiu, sekarang kamu panggil semua muridmu ke aula Tao yang berjasa. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Ya, kepala. Sen Qingqiu menjawab, menjentikkan jarinya, dan kekuatan spiritual yang indah melesat ke lonceng biru yang tergantung di atas aula layanan yang berjasa. 3 lonceng merdu yang penuh dengan suara ajaib berdering melalui lembah peri awan es. Ketika bel berbunyi 3 kali, itu berarti bahwa pemimpin yang berjasa memiliki sesuatu yang penting untuk memanggil semua muridnya ke aula Tao yang berjasa. Semua murid berani patuh. Dalam setengah jam berikutnya, lebih dari 3.800 murid alam pemurnian jiwa membentuk formasi di sisi kiri 10.000 murid alam pemurnian jiwa setelah pedang kekaisaran ditembak di aula layanan Tao yang berjasa. Tan Yun. Tiba-tiba, suara cinta yang dalam terdengar di telinga Tan Yun. Tan Yun menoleh ke belakang dan melihat Zhong Wuxiao dan Sue Zian berdiri di samping dan melambai pada dirinya sendiri. Xiao, aku akan menemanimu setelah instruksi utama. Tan Yun tersenyum pada Zhong Wuxiao, yang membuat Zhong Wuxiao memerah. Kesunyian. Suara Sen Subing terdengar, dan aula layanan jasa menjadi sunyi. Sen Subing melayang ke udara dan mendarat di puncak sebuah bangunan batu giok di tengah dojo. Bangunan batu giok tingginya 500 kaki. Itu dinamai bangunan batu giok berjasa oleh Patriark. Ini hanya digunakan oleh Sen Subing. Di depan gedung giok, ada juga 9 platform berjasa seluas 3.000 kaki persegi. Itu digunakan oleh para murid. Saat ini, para murid menatap Sen Subing dengan pemujaan di mata mereka. Hari ini, kepala suku memanggilmu, dan ada 3 hal yang harus diumumkan. Sen Subing berkata, menatap Tan Yun, pada platform Jasano. 1. Ya, kepala. Tan Yun menjadi sisa dan menyapu platform jasa nomor 1. Sen Subing berkata tanpa ragu, mulai sekarang, Tan Yun akan menjadi kakak senior kalian. Perintahnya adalah perintah utama perusahaan. Siapapun yang tidak menghormatinya dan menutup telinga terhadap perintahnya, dia berhak untuk memotong terlebih dahulu dan kemudian berbicara kemudian. Apakah kamu mengerti? Mendengar pidato tersebut, lebih dari 13.800 murid berlutut dan bersujud. Saya mengerti. Tan Yun tercengang. Murid, terima kasih, kepala. Ketika Tan Yun melihat ke arah Sen Subing dan mencoba untuk berlutut, Sen Subing berkata lagi, mulai sekarang, kamu tidak perlu berlutut di depan kepala suku. Saya tersanjung. Terima kasih, kepala. Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Jelas, dia master orang lain. Sekarang dia benar-benar bisa berpura-pura. Sen Subing berbisik di dalam hatinya. Segera, dia tampak serius. Hal kedua adalah nanti, kepala suku akan menghadiahi murid baru dengan senjata roh kelas atas. Segera setelah pernyataan ini dibuat, sebagian besar dari 10.000 murid baru sangat bersemangat. Anda tahu, untuk sebagian besar murid di alam jiwa janin, senjata roh terbaik sangat mahal. Sen Subing menambahkan, ketiga, saya telah memberikan kontribusi besar. Ada 10 pagoda ruang waktu master kelas atas, yang masing-masing memiliki 88 lantai dan dapat menampung 88 orang untuk berlatih. 1 hari latihan di dalamnya setara dengan 9 hari di luar. Dari 30 pagoda waktu dan ruang terbaik, masing-masing memiliki 108 lantai. 1 hari di bawah 100 lantai setara dengan 10 hari di luar, 101 lantai setara dengan 11 hari di luar, dan seterusnya, 108 lantai setara dengan 18 hari di luar. Selain itu, ada 10 lukisan inferior, 5 lukisan medium, 3 lukisan teratas, dan gulungan ruang waktu dari peralatan Yazun terbaik. Setiap gambar dapat digunakan untuk 360 murid untuk berlatih. Dalam gulungan ruang waktu dari peralatan Yazun rendah, 1 hari latihan sama dengan 20 hari di luar. 1 hari kultivasi dalam gulungan ruang waktu Zongpin Yazun sama dengan 25 hari di luar. 1 hari di gulungan ruang waktu Sangpin Yazun sama dengan 30 hari di luar. Dalam gulungan ruang waktu dari perangkat Yazun terbaik, 1 hari sama dengan 35 hari di luar. Senjata ajaib ruang dan waktu ini akan membuka kultivasimu di masa depan. Mendengar pidato tersebut,
mata para murid mengungkapkan kerinduan mereka. Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata, Anda tahu, Vena berjasa baru saja terbentuk. Meskipun ada 2 tambang roh kelas atas, 5 tambang roh kelas atas dan 5 tambang roh kelas menengah di nadi kita, itu membutuhkan waktu untuk menambang batu roh yang cukup untuk memulai pagoda dan gulungan ruang waktu ini. Oleh karena itu, Kepala Eksekutif memutuskan untuk membuka 40 pagoda ruang dan waktu dalam 3 hari untuk menyediakan 7 murid sempurna dari alam jiwa janin untuk kultivasi. 7 tahun kemudian, itu akan menjadi hari ketika para murid dari 10 pembuluh darah Xianmen akan bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, Kepala Eksekutif akan membuka 40 pagoda ini untuk kultivasi Anda dengan segala cara dalam 2 tahun ke depan. Petik 2. Para murid menahan kegembiraan mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sen Subing berkata tanpa ragu, 3 hari kemudian, para murid alam jiwa janin yang memasuki pagoda untuk berlatih akan segera keluar dari pagoda setelah mereka dipromosikan ke alam spiritual, sehingga murid alam jiwa janin lainnya dapat masuk ke pagoda untuk berlatih. Kepala menginginkan kalian, 10.000 murid dari ranah jiwa janin, untuk melakukan segala upaya untuk naikkan ranah dalam waktu 2 tahun. Adapun keterampilan yang telah kalian latih, berhentilah berlatih. Aku ingin kalian dipromosikan ke ranah pemurnian jiwa dalam 2 tahun. Apakah kalian mengerti? 10.000 murid berpikir bahwa mereka dapat memasuki pagoda ruang dan waktu untuk berlatih tanpa membayar batu roh. Mereka bersemangat dan berteriak. Murid mendengar kepala dengan jelas. Sen Subing mengangguk puas, ketika Anda dipromosikan ke ranah pemurnian jiwa 2 tahun kemudian, Kepala Eksekutif akan memberi Anda latihan keterampilan terpadu. Saya dapat memberitahu kalian bahwa keterampilan yang diberikan kepada kalian oleh Kepala Eksekutif, lebih kuat daripada 9 pembuluh darah Xianmen. Pada titik ini, 10.000 murid dari ranah jiwa janin sangat bersemangat. Lebih dari 3.800 murid alam pemurnian jiwa lainnya menatap Sen Subing dengan penuh semangat. Saya sudah berada di ranah pemurnian jiwa. Apakah akan ada kultivasi keterampilan? Sen Subing tampaknya melihat melalui pikiran para murid dari alam pemurnian jiwa. Dia tersenyum, dalam 3 hari ke depan, kalian akan mendaftarkan semua atribut dengan tetua kedua. Dalam 3 hari, Kepala Eksekutif akan memberi keterampilan berdasarkan atribut kalian. Selain Mu Mengyi dan Tan Yun, murid lain segera berhenti berlatih keterampilan sekarang. Murid-murid dari ranah pemurnian jiwa berteriak dengan penuh semangat, murid akan mematuhi kepala. Sen Subing sedikit mengangguk dan menatap Sen Qingqiu. Elder R, saya memiliki gambar desain pakaian para murid pelayanan jasa di sini. Ambil gambar slip giok dan pergi ke kota Xianmenfang secara langsung untuk menemukan toko untuk membuat 10.000 jubah Tao untuk murid laki-laki dan 10.000 rok panjang untuk murid perempuan. Dengan jentikan lengan batu giok Sen Subing, sebuah batu giok terbang keluar dari cincin semesta dan jatuh ke tangan Sen Qingqiu. Setelah Sen Qingqiu memanipulasi pengetahuan spiritualnya ke dalam batu giok, dia melihat Zhongfu yang berjasa, dan berkata dengan pujian, Ketua, pakaian murid-muridmu benar-benar indah. Betulkah? Sen Subing melirik Tan Yun dan tersenyum. Saat itu, semua murid penasaran. Mereka menantikan untuk melihat Sen Qingqiu dan membuat suara satu demi satu untuk melihatnya. Hehe, oke, biar kutunjukkan. Sen Qingqiu tersenyum, dan slip batu giok di tangannya naik ke udara dan tergantung di kehampaan. Tiba-tiba, semua murid, seperti Tan Yun, Mu Mengyi dan Nangong Ruksue, melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menuangkannya ke dalam batu giok. Segera, jubah dan rok seorang pria muncul dengan jelas di benak para murid. Jubahnya berwarna putih. Kata, Huangfu, dibordir di dada kiri. Di bawah kata, ada lembah peri yang mengambang di udara. Di lautan awan di atas lembah peri, kata, awan es, bisa terlihat samar-samar. Dada kiri rok putih pendaratan murid perempuan juga memiliki pola yang sama dari kelompok lembah peri sebagai jubah pria itu, dan kata-kata, awan es Huangfu. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa, Huangfu, berarti Huangfu Shengzong dan, Bingyun, berarti lembah peri Bingyun. Hanya Sen Subing yang tahu arti sebenarnya dari kata, awan es. Guru, saya tidak tahu harus berkata apa tentang pendapat muridnya. Istana Selatan Kesempurnaan Besar Keadaan Jiwa Janin, seperti salju, berkata dengan nakal. Silakan, jawab Sen Subing. Nangong Ruksue tersenyum dan berkata, Tuan, murid perempuan menyukai keindahan.
Bisakah kita membuat rok murid perempuan kita menjadi 7 warna merah? Mencium pidato itu, Mu Mengyi, yang hanya menyukai warna merah, menatap Sen Subing dengan penuh harap, begitu pula murid-murid perempuan lainnya. Sen Subing memandang Sen Qingqiu setelah lebih sedikit meditasi. Lakukan saja sesuai dengan usulan Ruxue. Bawahan mengerti. Kemudian, Sen Subing meminta Tan Yun, Huang Fuyu, Mu Mengyi, Sue Zian, Zhong Wuxiao, Nangong Ruxue, Luo Fan, Yang Chong dan Liu Yiyi untuk tinggal dan membiarkan murid lain pergi. Sen Subing memandang Sue Zian dan Zhong Wuxiao dan berkata, walaupun kamu bukan murid nadiku, kamu juga dapat memasuki lantai 108 dari pagoda ruang waktu kelas atas dengan Tan Yun, Mu Mengyi dan Ruxue dalam 3 hari. Sue Zian dan Zhong Wuxiao tersenyum dengan rasa terima kasih, generasi muda, berterima kasih. Sen Subing sedikit mengangguk, lalu menatap Tan Yun, kamu bisa menemani orang-orang yang kamu sayangi dalam 3 hari ke depan. Begitu suara itu jatuh, Sen Su meledak ke langit dan menghilang. Dari sini, kita dapat melihat bahwa Sen Subing juga seorang wanita dengan pikiran. Alasan mengapa dia berkata, menghabiskan waktu dengan orang yang kamu sayangi, adalah karena dia juga ingin tahu apakah Tan Yun akan mengunjungi dirinya sendiri sebagai master dalam 3 hari. Setelah Sen Subing pergi, dan Tai Xianer, berpakaian seperti seorang pria, bermain dengan kipas lipat dan hendak terbang dengan pedangnya. Saudara Huang Fu, tunggu sebentar. Suara Tan Yun datang dari belakang. Huang Fu Yu berbalik dan berkata sambil tersenyum, Kakak Tan, ada apa? Saudaraku, di mana lembah peri tempat kamu tinggal? Tan Yun melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, aku ada urusan denganmu malam ini. Di malam hari, apakah kamu harus mengatakan sesuatu di malam hari? Huang Fu Yu terbatuk dan berkata, yah, karena saudara Tan memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan menunggumu di Xianghu. Xianghuku adalah No. 4. Setelah itu, Huang Fu Yu meraih pedang terbang dan menyapunya dengan cerdas dan kemudian pedang kekaisaran terbang menjauh. Wow, tindakan kakak Huang Fu dalam meraih pedang terbang sangat menawan. Sue Zian melirik lusinan murid perempuan dan berkata, sekelompok maniak bunga. Kemudian Sue Zian mengangkat alisnya yang lain, kakak ipar, aku selalu merasa bahwa Huang Fu Yu suram dan aneh. Bahkan jika seorang pria lebih cantik dari seorang wanita, dengarkan apa yang baru saja dia katakan. Apa maksudmu kamu harus mengatakan sesuatu di malam hari? Sue Zian berkata dengan sembarangan, aku tidak bisa menahan merinding ketika aku mendengarkan pria feminin ini. Yah, Zian, kamu banyak bicara. Mu Mengyi menatap Sue Zian. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, memandang Mu Mengyi dan berkata, kamu kembali ke lembah peri kamu dengan Xiao dan Zian dulu. Setelah aku berurusan dengan beberapa hal, aku akan pergi kepadamu. Oke, kami akan menunggumu. Mu Mengyi tersenyum. Tan Yun menatap mata Zhong Wuxiao yang enggan. Terlepas dari seseorang di dojo, dia tiba-tiba mengambil langkah dan mencium bibir merahnya dengan sombong dan fanatik. 2 jam kemudian, makhluk abadi yang berjasa pergi ke aula abadi yang berjasa. Matahari terbenam seperti darah, mengalir turun dan melapisi lapisan keindahan merah keunguan di puncaknya. Di tepi tebing di puncak gunung, dikelilingi oleh awan, Sen Subing berdiri tegak dan anggun, terlihat melankolis di langit, dan matanya mengandung emosi yang kompleks. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wosh! Mengenakan kasa dingin nafas penyu dan menginjak singa naga emas seukuran kaki, Tan Yun menembak jatuh di puncak seperti kilat dari lautan awan. Sen Subing terkejut. Dia tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi melihat tuannya muncul di depannya. Tuan, kamu datang. Sen Subing mengira tuannya adalah Tan Yun. Senyum dan nada suaranya tidak alami. Tan Yun berkata dengan nada khawatir, aku khawatir kamu akan menderita kerugian setelah konflik dengan 4 tetua Xianmen sejak aku pergi terakhir kali. Aku ingin mengunjungimu hari ini, tetapi aku mendapat kabar bahwa kamu telah mendirikan rumahmu sendiri, jadi aku datang untuk menemuimu. Dia benar-benar bisa berpura-pura. Yah, aku tidak memberitahunya untuk saat ini, jadi aku tidak akan malu. Sen Subing mengambil keputusan dan tersenyum, Tuan, aku tahu lebih baik bagi kamu untuk memperlakukan muridmu. Tan Yun berkata sambil tersenyum dengan nada seperti gurunya, sebagai seorang guru, kamu hanyalah seorang murid yang berharga. Jika itu tidak baik untukmu, untuk siapa lagi kamu bisa menjadi baik? Dengan itu,
Tan Yun sedikit menekuk lengan kirinya ke arah Sen Subing, pergi ke aula abadi dan berbicara dengan guru. Bagaimana Anda bisa membuat portal lain? 我承认你的修为确实不错，若不进入剑阵，以我现在的实力，恐怕还不是你的对手。但如今你在我面前，